Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya kita sudah sampai ke pembahasan tentang huruf ataf, tepatnya di au, tentang huruf ataf au wa huwa litakhyiri awil ibahah. Nah, dan sekarang kita akan membahas tentang selanjutnya, yaitu tentang am. Wa hiya li talabi ta'yin ba'da hamzatil istifham. Jadi am menjadi huruf ataf, penyambung sebuah kalimat atau penyambung dua kalimat dengan syarat didahului oleh hamzah al-istifham. Contohnya adalah adarastal fiqha amin nahwa am. Ada am di tengah, tapi syaratnya am ini digunakan untuk untuk membuat pilihan dengan syarat sebelumnya ada hamzah istifham. Contohnya adarastal fiqha am an-nahwa. Jadi am dengan au maknanya sama, tapi bedanya adalah kalau am itu syaratnya harus didahului oleh hamzah istifham. Ada hamzah sebagai kata tanyanya. Ini khusus untuk am. Maknanya sama saja dengan au, yaitu atau kalau bahasa Indonesia. Kemudian yang keenam adalah imma. Imma menjadi huruf istifham bisyarat, dengan syarat an tusbaqa bimisliha. Imma ini menjadi huruf istifham dengan syarat harus didahului oleh semisalnya, yaitu imma juga. Wa hiya mislu au. Makna imma ini sama kayak au, memberikan pilihan fil ma'nayaini, pada dua hal. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, fashuddul wasaqa fa imma. Nah, ini imma pertama. Mannam ba'du wa imma fida. Ada imma kedua. Jadi fashuddul wasaqa fa imma mannam ba'du wa imma fida. Kencangkanlah ikatan, maksudnya ini adalah kisah di mana kaum muslimin menawan kaum kafir setelah perang, dan Allah memberikan pilihan kepada Nabi dan sahabatnya agar tawanan tersebut itu fashuddul wasaq, semakin dikencangkan ikatan, artinya jangan dilepaskan tawanan itu. Kencangkanlah ikatan itu, maksudnya ikatan tawanan, jangan biarkan pergi. Fa imma mannam ba'du wa imma fida. Jangan dilepaskan sia-sia. Pilihannya hanya adalah mannam, kematian, dibunuh tawanan tersebut. Ba'du, setelah itu, wa imma fida, atau diminta tebusan. Jadi tidak boleh Allah itu memberikan pilihan dibunuh tawanan tersebut atau diminta tebusan, dibayar ganti rugi. Artinya jangan dilepaskan sia-sia gitu. Wa nahu tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Contoh yang lain adalah nikahilah imma hindan wa imma ukhtaha. Nikahilah Hindu atau saudaranya. Jadi imma itu maknanya sama dengan au, tapi syaratnya imma ini harus didahului oleh imma sebelumnya. Harus ada dua imma dalam satu kalimat. Itu yang membedakan imma dengan au. Kemudian yang ketujuh, bal wahiyya lil idrab wa ma'nahu ja'lu ma qablaha fi hukmil maskuti anhu nahu ma ja'a Muhammadun bal bakrun. Wa ishtaratu lil 'atfi biha syartan al-awwal an yakuna al-ma'tuf biha mufradan la jumlah
Wasani alla yasbiquha istifham. Bal ini adalah maknanya adalah, fungsinya adalah menjadikan sebelumnya fi hukmil maskuti an. Contohnya adalah maja'a Muhammadun bal bakrun. Jadi bal ini fungsinya adalah menjadikan kalimat sebelum atau kata sebelum itu lawan dari setelahnya. Contohnya adalah maja'a Muhammadun bal bakrun. Muhammad tidak datang, bahkan Bakar. Bakar ini yang datang, seperti itu. Jadi berlawan. Sebelumnya tidak, setelahnya, setelah bal itu iya, seperti itu. Dan bal ini memiliki dua syarat. Yang pertama, an yakunal ma'tufi biha mufrad. Ma'tufnya setelah bal itu harus mufrad, tidak boleh jumlah. Tidak boleh jumlah atau syubuh jumlah. Wasani alla yasbiquha istifham. Dan syarat kedua adalah tidak boleh didahului oleh kata tanya. Kemudian berikutnya yang ke-8 adalah la. Wahiyatan fi amma ba'daha nafsa al-hukmi alladhi thabata lima qablaha nahu ja'a bakrun la khalidun. Sebaliknya la ini lawan dari bal tadi. Lawan dari bal. Kalau bal itu sebelumnya nafi, setelahnya tidak nafi. Artinya kalau dalam hukum dalam tata bahasa Indonesia ada namanya kalimat negatif dan kalimat positif. Kalau bal itu sebelum bal negatif, contohnya maja'a Muhammadun, negatif, Muhammad tidak datang. Bal bakrun, bahkan Bakar yang datang, seperti itu. Jadi setelah bal itu adalah positif, sebelum bal negatif. Sebaliknya la ini sebelumnya positif, setelahnya negatif. Contohnya adalah ja'a bakrun la khalidun. Bakrun datang, la khalid, bukan Khalid. Bukan Khalid, tidak Khalid, maksudnya adalah Khalid tidak datang. Jadi setelah la itu adalah negatif, kalimat negatif. Kemudian 9, lakin wahiyya tadullu ala taqriri hukmi ma qablaha wa isbati diddihi lima ba'daha. Lakin ini adalah menunjukkan penegasan hukum sebelumnya, kemudian menetapkan lawannya setelahnya. Contohnya adalah la uhibbu al-kusala lakinnal mujtahidin. La uhibbu al-kusala lakinnal mujtahidin. Jadi lakin ini menegaskan hukum sebelumnya, kemudian memberikan lawan dari kalimat sebelumnya setelah lakin. Contohnya la uhibbul kusala, aku tidak menyukai orang-orang malas. Akan tetapi al-mujtahidin, artinya apa? Aku hanya menyukai orang yang bersungguh-sungguh, yang rajin. Kemudian wa yushtaratu an yasbiqaha nafyun aw nahyun. Syaratnya adalah harus didahului oleh nafi atau nahi. Nafi atau nahi. Jadi lakin ini harus ada sebelumnya nafi atau nahi. Artinya kalimat menafikan, kalimat negatif dan kalimat atau larangan. Itu syaratnya. Wa an yakunal ma'tufu biha mufradan. Kemudian syarat berikutnya adalah yang kedua, ma'tufnya harus mufrad, bukan jumlah. Lakinnal mujtahidin. Mujtahidin adalah satu kata. Tidak boleh lebih dari kata atau jumlah, tidak boleh berbentuk jumlah. Yang ketiga wa alla tasbiqaha al-waw, dan syarat ketiga adalah tidak boleh didahului oleh waw. Seperti itu.
Kemudian yang ke-10 hatta wa hiya lit-tadrij wal ghayah. Wat-tadriju huwa ad-dalalatu ala inqida'il hukmi syai'an fa syai'an. Hatta ini adalah menunjukkan yang memiliki makna bertahap. Jadi step by step. Wal ghayah, dan tujuan, targetnya. Contohnya adalah yamutun nasu hattal anbiya. Yamutun nas hattal anbiya. Manusia mati sampai nabi pun juga mati gitu. Manusia, kemudian yang kecil, yang besar, yang jahil, yang berilmu, kemudian yang para sahabat, orang baik, orang jelek, orang buruk, orang apalagi orang rajin beribadah, sampai para nabi, sampai terakhirnya, sampai para nabi juga meninggal. Jadi ada hatta ini menunjukkan ada istilahnya beberapa kata yang bisa terangkai, berantai gitu. Berantai. Kemudian wa ta'ti hatta ibtidaiyah ghairu 'atifah idza kana ma ba'daha jumlah. Nah, jadi terkadang hatta ini tidak sebagai huruf ataf. Apabila setelahnya itu adalah jumlah. Contohnya jaa ashabuna hatta Khalidun hadirun. Contohnya, teman-teman kami datang sampai Khalid juga hadir. Sampai juga Khalid juga hadir. Di sini hatta itu tidak berfungsi sebagai huruf ataf. Akan tetapi dia sebagai huruf ibtidai namanya. Jadi i'rabnya bukan sambungan dari sebelumnya. Hatta Khalidun, jaa ashabuna hatta Khalidun hadirun. Hatta di sini ibtidai namanya, bukan ataf. Jadi kalau misalnya kita ubah contoh yang lain, wa ta'ti jarrah nahwu qaulihi ta'ala. Terkadang hatta ini berfungsi sebagai huruf jar, bukan huruf ataf. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala hatta matla'il fajri. Hatta matla'il fajr. Matla'i majrurun bihi biharfil jar hatta. Jadi di sini hatta fungsinya bukan sebagai huruf ataf. Walihada qala al-muallif wa hatta fi ba'dil mawadi'. Makanya di sini disebutkan oleh penulis matan Al-Ajurmiyah Muhammad bin Muhammad As-Sanhaji Ibnu atau yang dikenal dengan Ibnul Ajurum, beliau mengatakan hatta ini sebagai ataf itu hanya sebagian di sebagian i'rab saja, sebagian kalimat saja, artinya di sebagian beberapa tempat saja. Jadi tidak seperti waw gitu. Ketika ada waw, maka secara otomatis waw itu i'rabnya adalah huruf ataf atau au, seperti itu. Tapi kalau hatta, kita lihat dulu konteksnya. Kita lihat dulu bentuk kalimatnya. Apakah di situ hatta itu sebagai ataf atau tidak? Karena dia bisa berfungsi sebagai huruf jar dan bisa berfungsi sebagai huruf ibtidai namanya. Artinya bukan huruf ataf. Artinya dia pemutus kalimat. Kalimat setelah hatta maka i'rab baru, bukan sambungan dari sebelumnya. Oke, itu maksud dari hatta fi ba'dil mawadi'. Kemudian hukum hurufil ataf. Hukum dari huruf ataf. Qala fa in atafta ala marfu'in rafa'ta أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد.
Jadi hukum huruf ataf itu adalah tergantung ma'tufnya, tergantung sebelumnya. Fa in atafta ala marfu'in rafa'ta. Apabila huruf ataf ini menjadi sebelumnya adalah marfu', maka huruf ataf maka i'rab setelahnya adalah marfu'. Au ala mansubin, atau diatafkan disambungkan dengan mansub sebelumnya, maka setelahnya juga setelah huruf ataf itu adalah mansub. Au ala makhfudin khafatta, atau sebelumnya majrur maka setelahnya juga harus majrur. Au ala majzumin jazamta, atau sebelum huruf ataf majzum maka setelahnya juga harus majzum. Taqulu qama Zaidun wa Amrun. Perhatikan, qama Zaidun wa Amrun, Zaidun berdiri, wa Amrun, Zaidun marfu', kemudian ma'atufnya yaitu yang diatafkan adalah Amrun, dia harus marfu karena sebelumnya, sebelum waw, sebelum huruf ataf itu Zaidun marfu, maka setelah huruf ataf waw harus marfu juga. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran, demikian juga ra'aitu Zaidan wa Amran. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Lam yakum majzum wa lam yaq'ud, dan majzum juga. Wa aqulu hadhihi al-ahruf al-'asharah taj'alu ma ba'daha tabi'an lima qablaha fi hukmihi al-i'rabi. Jadi huruf ataf yang 10 ini menjadikan apa yang kalimat setelahnya itu mengikuti kalimat sebelumnya. Fi hukmihi al-i'rab, pada hukum i'rab. Nah, jadi apabila sebelumnya marfu, maka setelahnya, setelah huruf ataf tersebut adalah marfu. Fa in kana al-matbu'u marfu'an, apabila sebelumnya yang diikuti itu adalah marfu, maka kana tabi'u marfu'an, maka yang mengikuti juga harus marfu. Nahwu qabalani Muhammadun wa Khalidun. Contohnya adalah qabalani Muhammadun wa Khalidun. Nah, Muhammad marfu, Khalidun setelah huruf ataf juga marfu. Fa Khalidun ma'tufun ala Muhammad. Khalid ma'tuf dari Muhammad. Fal ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un. Maka yang ma'tuf, yang mengikuti marfu, maka dihukumnya harus marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammah al-dhahirah, tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Wa in kana al-matbu'u mansuban kana al-tabi' mansub. Apabila yang diikuti mansub, maka yang mengikuti juga mansub. Contohnya qabaltu Muhammadan wa Khalidan, aku menemui Muhammad dan Khalid. Fa Khalidan ma'tuf 'ala Muhammad wal ma'tuf 'ala mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-dhahirah, tandanya adalah, tanda nasabnya adalah fathah dhahirah. Wa in kana al-matbu' mahfudan kana at-tabi' mahfud misluhu nahwu marartu bi Muhammadin wa Khalidin. Fa Khalid ma'tuf 'ala Muhammad wal ma'tuf 'ala mahfud. Jadi kalau yang diikuti mahfud atau majrur, maka yang mengikuti juga harus majrur. Wa alamatu khafdihi al-kasrah dhahirah, tanda kasrahnya marartu bi Muhammadin wa Khalidin, tanda kasrahnya semuanya dhahirah, kelihatan. Wa in kana al-matbu' majzuman kana at-tabi' majzuman aidan. Apabila yang diikuti majzum, maka yang mengikuti juga majzum. Contohnya lam yahdur Khalidun au yursil rasulan. Fa yursil ma'tufun ala yahdur. Lam yahdur Khalidun au yursil yahdur majzum, yursil majzum. Kata yursil itu ma'tuf, mengikuti dari kata yahdur. Wal ma'tuf 'ala al-majzum majzum wa 'alamatu jazmiha as-sukun. Wa min hadhihi al-amthilah tu'rafu anna al-isma yu'tafu 'ala al-ismi wa anna al-fi'la yu'tafu 'ala al-fi'li. Dari contoh-contoh yang sudah disebutkan bisa disimpulkan bahwa isim ma'tuf, isim itu mengikuti isim, disambungkan dengan isim juga. Kemudian fi'il disambungkan dengan fi'il juga. Seperti itu.
Kemudian sekarang kita akan bahas tentang at-taukidu wa anwa'uhu wa hukmuhu. Taukid, jenis-jenisnya dan hukum taukid. Qala babu taukid. At-taukidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Taukid itu adalah tabi', pengikut dari muakkad yang ditaukidkan. Fi raf'ihi, pada hukumnya yaitu rafa', wa nasbihi, nasabnya, wa khafdihi wa ta'rifihi, dan ta'rifnya. Apabila dia ma'rifah, yang ditaukidkan adalah ma'rifah, maka taukidnya adalah harus ma'rifah. Aqulu at-ta'kidu wa yuqalu taukid. Ma'nahu fil lughah at-taqwiyah. Taukid secara bahasa adalah at-taqwiyah, penguatan. Taqulu akadtu syai'a wa taqulu wakkadtuhu. Contohnya adalah aku menguatkan sesuatu idza qawwaitahu. Yakni maksudnya adalah apabila dikuatkan. Wa huwa fi istilahin nahwiyyin naw'ani. Dalam istilah nahwu ada dua jenis. Al-awwal at-taukidul lafzi, was-tsani taukidul ma'nawi. Taukid ini dua jenis. Yang pertama ada namanya taukid lafzi dan yang kedua adalah taukid ma'nawi. Amma at-taukidul lafzi fayakunu bitakrir lafzi wa i'adatihi bi'ainihi aw muradifihi. Sawa'un akana isman nahwu ja'a Muhammadun Muhammadun. Jadi taukid itu terbagi dua. Ada namanya taukid lafzi, ada namanya taukid ma'nawi. Taukid lafzi ini bisa berbentuk isim. Contohnya tadi ja'a Muhammadun Muhammadun. Isim. Atau berbentuk fi'il. Hadara, atau kita ganti ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Jadi dia untuk menegaskan bahwa yang datang itu adalah Muhammad. Ja'a Muhammadun Muhammadun. Dia mengulanginya, fungsinya adalah untuk menegaskan. Demikian juga dia untuk menegaskan kedatangannya. Contohnya ja'a Muhammad. Muhammad itu benar-benar datang. Kalau yang ini yang datang itu benar-benar Muhammad, bukan yang lain. Seperti itu. Atau misalnya huruf. Contohnya na'am. Na'am. Ja'a Muhammad. Kalau maknawi, ada yang namanya nafs, menggunakan kata nafs. Ada kata ain. Ada kata jami' kul atau jami'. Kita menggunakan ajma' dan teman-temannya, ajma', akta, abta' dan seterusnya. Contohnya ja'a Muhammadun ainuhu. Ja'a Muhammadun ainuhu, yaitu menegaskan bahwa nafsuhu Muhammad datang ya dengan orangnya. Yang datang bukan utusannya atau bukan wakilnya atau bukan anaknya gitu. Yang datang itu benar-benar Muhammad. Atau misalnya boleh juga dikatakan ja'a Muhammadun ainuhu. Muhammad datang benar-benar kelihatan. Artinya kiasan. Ainuhu maksudnya matanya. Ini adalah namanya
Zikrul ba'd dzikrul mad wal muradu bihil kul. Penyebutan sebagian tapi maksudnya adalah seluruhnya. Kemudian contoh yang lain misalnya ja'a Muhammadun ainuhu. Kalau ini ja'a hafidtu Qur'an, hafidtu al-Qur'ana. Aku telah hafal Al-Quran kullahu, untuk menegaskan bahwa dia menghafal seluruh Al-Quran dan bukan sebagiannya. Misalnya kalau ajma' fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ajma' ini untuk penegasan. Wa amma at-tawkid al-ma'nawi fa huwa at-tabi' alladhi jadi sebelumnya taukid lafzi adalah fayakunu bitakrir lafzi. Taukid lafzi itu dia menegaskan dengan cara mengulangi lafadznya, mengulangi kalimatnya atau katanya. Contohnya ja'a Muhammadun Muhammadun. Muhammadun Muhammadun. Atau ja'a Muhammadun. Dengan pengulangan kata. Atau dengan pengulangan kata yang memiliki sinonim. Contohnya akbala ja'a Muhammadun, ja'a akbala Muhammadun. Akbala sama ja'a sama artinya. Atau misalnya nadartu ra'aitu. Nadartu ra'aitu sama-sama melihat. Walaupun beda huruf, tapi maknanya sama. Nadartu dan ra'aitu sama. Ya, nadartu ra'aitu Muhammadan. Nadartu ra'aitu Muhammadan. Jadi nadartu kemudian ra'aitu ini adalah sebagai taukid untuk kata nadartu. Wa amma taukid al-ma'nawi fa huwa at-tabi' alladhi yarfa'u ihtimal as-sahwi aw at-tajawuz fil matbu'i. Fa innaka law qulta ja'a al-amiru ihtamala annaka sahawta aw tawassa'ta fil kalam. Jadi fungsi taukid ma'nawi adalah untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa maknai atau bisa ditafsirkan. Contoh misalnya ja'al amiru, datang presiden misalnya. Nah, itu kan secara logikanya presiden itu kan sibuk. Nah, ketika datang presiden, dikatakan datang presiden, orang semua tahu bahwa presiden adalah orang paling sibuk di negara misalnya. Artinya kemungkinan besar dia yang datang itu bukan presidennya, bisa saja wakilnya, bisa saja menterinya, bisa saja siapapun yang disuruhnya. Nah, seperti itu. Namun ketika benar-benar yang datang itu adalah presiden, maka ditegaskan dengan kata taukid ma'nawi namanya. Nah, contohnya adalah ja'al amiru nafsuhu. Yang datang adalah benar-benar orangnya. Presiden datang ya dengan jiwanya, dengan jiwa raganya, dengan orangnya, bukan wakilnya, bukan menterinya. Jadi fungsi taukid ma'nawi ini adalah untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin ditafsirkan orang lain ketika mendengarnya. Nah, jadi ja'al amiru ihtamala annaka sahauta au tawassa'ta fil kalam. Jadi ja'al amir, ketika dikatakan ja'al amiru, masih memiliki kemungkinan dia lupa mengatakan ja'al amir itu ternyata datang adalah menterinya, atau dia terlalu memaknai secara luas. Jadi datang presiden, ternyata yang datang adalah wakilnya atau utusannya gitu. Au wa anna gharadaka maji'a rasulil amir. Jadi bisa saja
maksudnya adalah yang datang itu adalah utusan presiden, bukan presiden sesungguhnya. Kalau misalnya dikatakan hanya ja'al amir atau datang presiden tanpa ada kata penguatnya. Fa idza qulta ja'al amiru nafsuhu, nah apabila dikatakan ja'al amiru nafsuhu, presiden datang dengan dirinya sendiri, dengan tubuhnya, dengan badannya, maka itu tidak ada kemungkinan yang lain selain dirinya yang benar-benar datang itu. Artinya tidak mungkin utusannya yang datang, tidak mungkin wakilnya, tidak mungkin menterinya. Au qulta ja'al amiru ainuhu, atau sama aja ya, nafsuhu dengan ainuhu itu sama saja maknanya. Tapi di sini ada ainuhu untuk membedakan. Ainuhu ini digunakan, ini istilah namanya dzikrul ba'di wal muradu bihil kull. Penyebutan sebagian tapi maksudnya adalah seluruhnya. Jadi irtafa'al ihtimal wa taqarrara 'inda as-sami' annaka lam turid illa maji'al amir nafsuhu. Maji'al amiri nafsihi. Jadi ketika dikatakan ja'al amiru nafsuhu atau ja'al amiru ainuhu, jadi sudah tidak ada kemungkinan yang lain. Kalau yang datang itu benar-benar presiden gitu. Bukan yang lain. Jadi tidak mungkin ditafsirkan lagi yang datang itu adalah menterinya, wakilnya, utusannya, ajudannya, dan seterusnya. Kemudian wa hukmu hadat tabi' annahu yuwafiqu matbu'ahu fi i'rabihi. Kemudian perhatikan hukum tabi' ini, taukidnya adalah sesuai dengan yang diikutinya. Jadi di situ kita buat contoh. Ja'a Muhammadun nafsuhu. Muhammadun marfu', maka taukidnya harus marfu', nafsuhu. Tidak boleh nafsi, tidak boleh nafsahu. Ala ma'na annahu in kana al-matbu' marfu'an kana at-tabi' marfu'an. Jadi sama seperti ataf, apabila yang diikuti adalah marfu', maka yang mengikuti marfu'. Contohnya hadara Khalidun nafsuhu. Contohnya di buku ini Khalid telah hadir dengan dirinya sendiri. Wa in kana al-matbu' mansuban kana at-tabi'u mansuban. Apabila yang diikuti adalah mansub, maka yang mengikuti juga harus mansub. Contohnya hafidtul Qur'ana kullahu. Aku telah hafal Al-Qur'an semuanya, kullahu. Kenapa kullahu? Karena Al-Quran mansub. Hafidtul Qur'ana kullahu. Jadi kullahu mansub, kullahu mansub karena yang diikutinya adalah mansub juga, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai maf'ul. Wa in kana al-matbu' makhfudan kana at-tabi'u makhfudan kadzalik. Apabila yang diikuti adalah majrur atau makhfud, maka yang mengikuti juga harus makhfud. Contohnya, tadabbartu fil kitabi kullihi. Aku mentadabburi, mengambil pelajaran, merenungi, memperdalam apa yang ada dalam kitab, semuanya. Nah, fil kitabi kullihi. Kullihi makhfud atau majrur. Kenapa? Karena sebelumnya yang diikutinya adalah al-kitabi majrur. Wa yatba'u aidan fi ta'rifihi kama tara fi hadhil amthilah kullihi. Dan juga taukid lafz ma'nawi ini harus mengikuti ta'rifnya. Maksudnya apabila yang sebelumnya adalah ma'rifah, maka taukid ma'nawinya juga harus ma'rifah. Kemudian alfadhu taukid al-ma'nawi. Alfadhu taukid al-ma'nawi. Lafaz-lafaz yang digunakan untuk mentakkid, tapi jenis taukidnya adalah taukid ma'nawi. Wa yakunu bi alfadil ma'lumah. Lafaznya terbatas gitu, tidak banyak. Wa hiya an-nafsu, yang pertama an-nafsu, yang kedua al-ainu, yang ketiga kullu, yang ketiga yang berikutnya adalah ajma' wa tawabi' ajma'.
Jadi yang biasa digunakan untuk mentaukid maknawi ini adalah kata nafs, kemudian ain, kemudian kul, kemudian ajma'. Kemudian ada kata-kata berikutnya adalah sebagai pelengkap dari ajma', yaitu akta', abta', absa'. Nah, ini adalah pelengkap dari kata ajma' namanya. Taqulu contohnya qama Zaidun nafsuhu. Zaidun berdiri dengan dirinya sendiri. Wa ra'aitul qauma kullahum. Aku melihat satu kaum semuanya. Kullahum. Wa marartu bil qaumi ajma'in. Aku melewati suatu kaum semuanya ajma'in. Maka ketika kita gunakan ajma'in, maka boleh disambungkan dengan taukid berikutnya adalah akta'in, abta'in atau dan absa'in. Boleh ditambahkan lagi. Karena ajma' ini dia punya pelengkap lagi. Namanya akta', abta' dan absa'. Tapi akta' dan abta' kemudian absa' ini hanya untuk kata ajma' saja, hanya untuk melengkapi kata ajma', tidak boleh digunakan untuk selain itu. Misalnya ja'a Muhammadun nafsuhu akta' abta' tidak boleh. Nah, jadi akta', abta' dan absa' ini hanya untuk melengkapi kata ajma'. Wa aqulu li tawkidil ma'nawi alfadhan mu'ayyanah arafaha an-nuhatu min tatabu'i kalamil Arab. Taukid ma'nawi ini ada lafaz-lafaz yang tertentu, jadi terbatas, tidak banyak. Arafaha an-nuhat. Para ahli nahwu sudah sudah membatasinya, sudah mengenalkannya. Min tatabu'il kalamil Arab. Mengetahui, jadi para ahli nahwu itu tahu bahwa lafaz-lafaz taukid ini terbatas dari penelitian mereka, penelitian yang mereka adakan, yang mereka baca dari orang-orang Arab. Wa min hadil alfat, lafaz-lafaznya itu adalah an-nafsu wal ain, an-nafsu wal ainu. Wa yajibu an yudhafa kullu wahidin min hadaini ila dhamirin a'idin ala muakkad. Jadi kata nafs dan ain ini wajib disandarkan, disambungkan ke domir. Contohnya tadi, ja'a Muhammadun nafsuhu. Ada domir setelah nafsu. Ja'a Muhammadun ainuhu. Ainuhu. Ada domir setelah ain. Itulah adalah domir kembali ke muakkadnya, ke Muhammadnya. Bifatil kaf. Muakkad bukan muakkid. Jadi fatul kaf muakkad bukan muakkid atau bukan muakkad. Fa in kana al muakkadu mufradan kana adh-dhamiru mufradan. Apabila muakkadnya adalah mufrad, maka dhamirnya juga harus mufrad. Wa lafdhu taukid mufradan aidan, dan lafaz taukid juga harus mufrad. Nah, kalau enggak mufrad contohnya apa? Misalnya ra'aitu an-nasa anfusahum. Ra'aitu an-nasa anfusahum. An-nas jama' dari insan. Maka taukidnya adalah harus jama' juga, anfus. Kemudian domirnya juga harus jama', hum. Jadi perhatikan, kalau misalnya muakkadnya mufrad, maka kata nafsinya harus mufrad dan domirnya juga harus mufrad. Tapi kalau misalnya ja'an nasu, nah, ini jama', kemudian maka taukidnya juga harus jama', anfusuhum, anfus, jama', kemudian domirnya juga harus jama', kembali ke nasnya. Seperti itu.
Taqulu ja'a aliyun nafsuhu wa hadara bakun ainuhu wa in kana al-mu'akkad jam'an kana ad-dhamiru dhamirul jam'i wa lafdhul taukid majmu'an aidan. Nah, jadi apabila lafaz taukid yang ditaukid muakkadnya adalah mufrad, maka lafaz taukidnya mufrad juga. Contohnya ja'a aliyun nafsuhu wa hadara bakun ainuhu wa in kana al-mu'akkad jam'an, apabila yang ditaukidkan adalah jama', maka dhamirnya dhamir jama', wa lafz taukidnya juga harus jama'. Contohnya ja'a rijalu anfusuhum. Nah, ja'a rijalu anfusuhum. Ar-rijal jama', maka taukidnya juga harus jama'. Anfus, jama' dari nafs. Kemudian domirnya setelah anfus itu adalah harus jama', hum. Wa hadaral kuttabu a'yunuhum. Hadaral kuttab, para penulis. Para penulis hadir dengan mata mereka, maksudnya itu sebagai dzikrul kul. Bahasa Indonesia? Dzikrul kul wal mudharu bihi, dzikrul ba'du wal muradu bihil kul, Majas hiper pas pokoknya adalah majas pas protate. Hah? Bukan. Personifikasi itu person, menganggap tumbuhan, hewan itu sebagai manusia. Kalau ini menyebutkan satu, tapi maksudnya semuanya. Sebagian, misalnya ekor, satu ekor ayam. Kan bukan ekornya, tapi ayam seluruhnya. Itu majas pras, ada namanya, pras proto pratate, gitu. Kira-kira begitulah. Atau sebaliknya, menyebutkan semua, tapi maksudnya sebagian. Contohnya apa itu? Apa contohnya? Kan banyak itu biasanya. Menyebutkan semua, tapi maksudnya sebagian. Apa? Carilah sendiri. Oke. Wa in kana al-mu'akkadu musanna, apabila mu'akkadnya musanna, fal afsah an yakuna ad-dhamir musanna. Nah, maka yang lebih fasih adalah dhamirnya juga musanna. Wa lafdhu taukid majmu'an, namun lafaz taukidnya adalah jama'. Taqulu hadara rajulani anfusuhuma. Jadi kata taukid ini hanya mufrad dan jama' saja ya. Nafsu dan anfus. Kalau misal musanna, hadara ar-rajulani anfus. Jadi tidak nafsaini ya. Tidak nafsaini. Tapi domirnya harus musanna juga, kembali ke muakkadnya. Itu yang membedakan antara mufrad, jama' dan musanna. Jadi taukidnya hanya mufrad dan jama', tidak ada musanna. Hadar rajulani anfusuhuma wa ja'al katibani a'yunuhuma. Kemudian min alfadil taukid, lafaz dari taukid ini udah jam berapa nih? Sesi keduanya? 14 kurang 6. Hah? 14 kurang 6. Sudah berapa menit, Mas? Sudah 43 sekarang. Oh. Ya, insyaallah selesai dikit lagi. Setelah ini sesi kedua. Jadi wa min alfadit taukid kullun. Nah, di antara lafaz taukid itu adalah kullun. Wa misluhu jami'. Nah, atau jami', yang semisalnya adalah jami'. Kata kul dan jami' sama artinya. Kemudian wa yushtaratu fihima idhafatu kulli minhuma ila dhamirin mutabiqin lil muakkad. Jadi ada syaratnya kul dan jami' ini sebagai taukid, yaitu harus diidhofahkan, disambungkan dengan dhamir mutabiq lil muakkad, yang sesuai dengan muakkad. Artinya apa? Kalau muakkadnya mufrad, maka dhamirnya mufrad. Paham ya? Kalau muakkadnya jama', maka dhamirnya jama'. Contohnya, ja'a al-jaishu kulluhu.
Ja'al jaisyu kulluhu. Datang pasukan semuanya. Kulluhu domirnya mufrad. Kenapa? Karena jais mufrad. Wa hadar rijalu jami'uhum. Para lelaki hadir semuanya. Jami'uhum. Hum, kenapa hum? Karena jamak. Karena muakannya adalah jamak. Wa minal afadi ajma'. Nah, kemudian di antara lafaz taukid ma'nawi ini adalah ajma'. Wala yu'akkad bihadzal lafz ghaliban illa ba'da kull. Nah, jadi secara umum atau kebanyakan kata al-ajma' ini tidak digunakan kecuali setelah kata kul. Jadi harus ada kul setelahnya. Itu kebanyakan ya. Wa minal ghalib qauluhu ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Jadi ajma' ini adalah lafaz taukid juga. Namun syaratnya harus didahului oleh kul. Wa min ghairi ghalib qauluhu qawli rajiz idza dhaliltu ad-dahra abki ajma'a. Ajma'a di sini tidak didahului oleh kul. Ini adalah jarang terjadi. Ini pun di syair. Kemudian warubbama ihtija ila ziyadatil taqwiyah. Dan mungkin saja dibutuhkan lagi penguatannya. Faji'a ba'da ajma' bi alfadin ukhra wa hiya aqta' wa abta' wa absa'. Wa hadhil alfad la yu'akkad biha istiqlalan. Jadi kita jelaskan kembali bahwa kata aqta', abta' dan absa' ini tidak mungkin langsung. Misalnya ja'a ar-rijalu aqta'uhum, tidak mungkin, tidak boleh. Jadi aqta', abta' dan absa' ini hanya pelengkap dari ajma', penegas. Misalnya fungsi dari taukid ini kan penegas. Misalnya fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Atau misalnya ja'ar rijalu kulluhum ajma'un. Kira-kira kalau misalnya kurang tegas lagi, ditambah lagi. Ja'al rijalu kulluhum ajma'un aqta'un absa'un. Apa lagi? Abta'un. Semuanya ditambahkan. Itu fungsi dari tiga kalimat ini. Aqta', abta' dan absa'. Contohnya ja'al qaumu ajma'un aqta'un abta'un absa'un. Jadi aqta'un, aqta', abta' dan absa' ini hanya melengkapi dari kata ajma'. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri gitu. Tidak boleh. Misalnya ja'al qaumu aqta'un langsung, tidak boleh. Harus didahului oleh ajma' dulu. Paham ya? Hah? Fi'il gimana? Fi'il gimana? Kalau ada bentuk fiil seperti ini gitu. Kan ajma'un. Ada ajma'a ya jama'u. Bukan, ini bukan fi'il. Iya, kalau membedainnya gimana? Hah? Ajma'. Ajma'un. Membedakannya bahwa itu bukan fi'il. Itu dilihat kata sebelumnya. Kalau kaum kan kenapa ajma'un? Karena kaum jama'. Jama' dia. Ajma'un. Kalau ada orang yang ingin itu fi'il, berarti boleh nggak? Boleh, ajma'u. Boleh. Tapi tergantung ini, kan nggak mungkin orang nggak bisa memahami bahwa itu adalah ajma' fi'il atau bukan. Nggak mungkin. Oke. Sampai di sini dulu, kita sambung, kita lanjutkan setelah istirahat pada sesi kedua nanti insyaallah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV.